Dan saat ini kita telah terhubung dengan Mayor Jenderal TNI Andi Sumangeruka selaku Panglima Daerah Militer 14 Hasanuddin. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi Mbak. Iya Pak Andi, boleh yang pertama diceritakan seperti apa sih peran dari Panglima Daerah Militer 14 dan teman-teman lainnya dalam menangani COVID-19 khususnya di Sulawesi dan Makassar. Makasih Mbak. Saya mencoba untuk memberikan penjelasan tentang peran Kodam dalam membantu pemerintah daerah dalam rangka memutus mata rantai COVID-19 ini. Sejak awal, Ya, Pak Andi, Kodam, Pak Andi, mohon maaf, mungkin audio di laptopnya bisa dikecilkan terlebih dahulu, Pak Andi. ini, oke, Ya. saya kecilkan dulu. Baik, silakan Pak Andi dilanjutkan. Oke, lanjut. Nah, baik, saya kembali ingin memberikan penjelasan tentang keterlibatan Kodam dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam rangka memutus mata rantai COVID-19. Sejak awal pembentukan gugus tugas yang ada di daerah, Kodam sudah terlibat secara langsung, di mana Bapak Gubernur sebagai Ketua Umum, saya ditunjuk dan dipercaya oleh beliau membantu beliau sebagai Ketua Harian. Nah, apa langkah-langkah yang kita lakukan setelah itu? Yaitu mencari posko untuk semua kegiatan itu tersentral di situ. Kita memanfaatkan satu fasilitas yang dimiliki oleh Kodam, yaitu gedung M. Yusuf, untuk kita gantikan sebagai pusat sentral kegiatan di situ. Karena kebetulan tempatnya berdekatan dengan Rumah Sakit Lamon. Dan itu bagian dari fasilitas yang dimiliki oleh Kodam. Dan kita juga menunjuk beberapa dalam struktur organisasi itu ada Satgas penanganan, Satgas pencegahan, dan Satgas dukungan. Nah, Satgas penanganan ini bagaimana menangani pasien mulai dari awal setelah menerima laporan bahwa yang bersangkutan itu karena COVID sampai penanganannya. Nah, itu diketuai oleh Kepala Dinas Kesehatan Kodam, dalam hal ini Kakesda. Nah, bersama-sama dengan rekan-rekan kepolisian, sehingga semua kegiatan-kegiatan penanganan itu tersentral di kegiatan dan diketahui dan dikendalikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kodam, dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Kodam bersama-sama dengan rekan-rekan kepolisian. Dan di situ juga ada Dinas Kesehatan Provinsi. Dan di dalam struktur organisasi itu semua kegiatan yang dilakukan di dalam gugus tugas itu bersama-sama antara kita, kepolisian, dan rekan-rekan dari provinsi. Nah, itulah kontribusi yang dilakukan. Dan setiap hari mereka melakukan kegiatan-kegiatan pemantauan di gugus tugas, khususnya di gedung M. Yusuf itu. Itulah kira-kira. Baik. Sampai pada saat kegiatan pemakaman, itu juga melibatkan rekan-rekan TNI dan Polri, khususnya Kodam. Ini peran Kodam dalam rangka melakukan kegiatan-kegiatan dalam untuk memutus mata rantai COVID-19. Baik. Kemudian untuk melakukan bantuan, pendistribusian bantuan, kemudian untuk tadi ya penanganan COVID-19, Satgas juga kan bekerja sama dengan beberapa lembaga sosial. Salah satunya adalah Yayasan Buddha Suci Indonesia. Seperti apa sinergi yang dibangun oleh TNI dan Polri bersama dengan Yayasan Buddha Suci dalam membantu masyarakat menghadapi COVID-19 ini di Sulawesi Selatan, Pak Andi? Ya, makasih Mas.
Jadi kerjasama kita dengan Yayasan Buddha Suci bahwa mulai dari sejak awal setelah diberlakukan gugus tugas itu kita ada komunikasi. Nah, komunikasi itu dilakukan oleh rekan-rekan dari Buddha Suci dengan kita dalam rangka membantu. Apa kira-kira langkah-langkah, apa bantuan-bantuan yang bisa diberikan bantuan oleh rekan-rekan Buddha Suci. Kita melihat banyak bantuan yang bisa dilakukan, terutama pembantuan untuk obat-obat dalam rangka meningkatkan imun dari pasien. Yang kedua, karena banyak keterbatasan yang dimiliki oleh rumah sakit, khususnya masalah ventilator, maka kita juga minta bantuan dari rekan-rekan Buddha Suci untuk memberikan bantuan. Dan itu diberikan bantuan, baik kepada rumah sakit Kodam maupun rumah sakit Bayangkara, dan juga pada rumah sakit yang menjadi rujukan dari pemerintah daerah. Selanjutnya juga kita melakukan bahwa ada hal-hal yang paling krusial dalam kegiatan ini adalah bagaimana membantu masyarakat yang paling berdampak langsung. Yaitu mereka banyak yang tidak mempunyai kemampuan untuk secara ini dia bekerja untuk hari itu dan makan untuk hari itu. Nah, mereka paling merasakan itu. Baik. Pada kenyataannya kan mereka tidak bisa bekerja, sehingga kita minta bantuan, kita bekerja sama dengan Buddha Suci untuk memberikan bantuan sembako. Dan itu kita sudah kerjakan dan bahkan sampai sekarang itu masih secara bertahap kita lakukan. Baik. Itu kira-kira bantuan-bantuan dari rekan-rekan Buddha Suci dan selama ini. Pak Andi, kita jeda sejenak. Nanti kita akan sambung lagi bagaimana proses perjuangan teman-teman TNI yang tadi harus menaiki kapal boat untuk bisa menyalurkan bantuan dari teman-teman Yayasan Buddha Suci. Kita jeda dulu ya Pak ya, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita masih terhubung dengan Bapak Andi Sumangaruka selaku Panglima Daerah Militer 14 Hasanuddin. Selamat pagi Pak Andi. Kita lanjutkan perbincangan kita Pak Andi. Tadi terputus pada bagaimana upaya teman-teman TNI yang harus berjuang bahkan menaiki perahu begitu ya untuk bisa menjangkau masyarakat yang ada di pedalaman khususnya di wilayah Sulawesi Selatan. Seperti apa perjuangan teman-teman TNI di sana Pak dalam menyalurkan bantuan Yayasan Buddha Suci Indonesia? Ya, makasih Mas. Jadi begini, memang sebagian daerah wilayah Sulawesi Selatan itu berada di daerah pantai dan bahkan pulau, karena kan ini ke daerah kepulauan. Sehingga mereka-mereka yang berada di kepulauan itu agak sulit menjangkau kalau kita tidak punya transportasi. Sehingga mau tidak mau kita akan mengupayakan agar untuk menjangkau mereka melakukan upaya-upaya untuk mencari transportasi laut. Bahkan ada yang di antara mereka itu tidak bisa kita gunakan lewat pakai kapal yang memang sudah kita siapkan atau speedboat, bahkan pakai perahu yang kita lakukan. Nah, ini sudah kita lakukan sejak awal pada saat pandemi ini, dan kerjasama dengan Buddha Suci, karena Buddha Suci sudah menyiapkan sarana-sarana yang bahan kontak yang akan kita distribusikan sampai ke pulau-pulau itu. Nah, kadang-kadang kondisi-kondisi seperti ini yang menjadi masalah-masalah teknis yang dihadapi oleh rekan-rekan, baik rekan-rekan TNI dan Polri bersama-sama dengan Buddha Suci untuk distribusikan bahan kontak atau bahan bantuan yang sudah disiapkan itu.
Oke, Pak Andi, ini kan sejauh ini yang sudah dibagikan adalah sembako berupa bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat. Namun di tengah angka kasus yang terus meningkat dan juga sekarang sudah hampir 6 bulan lamanya ini masyarakat merasakan dan ada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kemudian bantuan-bantuan apa saja sih Pak yang saat ini semakin dibutuhkan oleh masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan dan sekitarnya? Pertama, yang paling sangat dibutuhkan itu adalah masker. Mengapa masker? Karena memang kita tahu bahwa salah satu protokol kesehatan itu adalah mereka harus menggunakan masker. Setelah kita lakukan pendataan dari seluruh masyarakat Sulawesi Selatan yang ada, itu bahkan 40% dari antara mereka itu tidak menggunakan masker. Mengapa tidak menggunakan masker? Ada yang memang karena tidak mampu membeli masker. Ada yang mampu membeli tapi dia hanya mampu membeli satu. Padahal kan kita tahu bahwa masker itu kan hanya beberapa jam saja setelah harus diganti. Sehingga ke depan memang kita kerjasamakan dengan rekan-rekan kita suci, dan itu sudah saya sampaikan dan sudah diinikan secara bertahap. Itu adalah bagaimana pengadaan masker. Jadi sekarang ini kita sedang melakukan upaya-upaya sekaligus juga memberdayakan atau menggerakkan ekonomi kerakyatan itu dalam pembuatan masker, dan sekarang sudah dilakukan oleh rekan-rekan Kuda Suci untuk pengadaan masker. Kemarin diadakan masker itu 10.000. Ke depan mungkin lebih besar lagi. Jadi itu kira-kira yang paling dibutuhkan itu sekarang adalah masker. Baik, Karena kita berarti tahu bahwa masker itu adalah salah satu kunci daripada keberhasilan dari protokol kesehatan. Baik, berarti berfokus pada mencegah COVID-19 agar tidak semakin tinggi angkanya ya dengan masker tadi. Baik, terima Iya, kasih Mbak. Pak Andi sudah bergabung bersama kami di Halo Indonesia, dan kita harapkan juga perjuangan teman-teman nantinya bisa dirasakan oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Terima kasih Mayor Jenderal TNI Andi Sumaneruka selaku Pangdam 14 Hasanuddin. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas, terima kasih Mbak.